Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Semoga teman-teman hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk dukungan subscribe-nya. Video kali ini saya akan membahas tentang materi IPA kelas 9 SMP. Adapun pokok bahasan untuk video kali ini adalah susunan rangkaian listrik. Coba diperhatikan gambar berikut. Jadi di sini tersedia dua gambar. Satu, itu gambar rangkaian listrik yang disusun secara seri, dan yang kedua adalah gambar rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Sekarang coba kita perhatikan pada rangkaian susunan seri ini terdapat 3 buah lampu dan 2 baterai. Jika saklar kita hidupkan, ini kita on-kan, ini ketiga lampu akan hidup. Kemudian jika pada saklar ini kita off-kan, maka ketiga lampu akan mati. Jadi susunan yang seperti ini adalah susunan secara seri. Kemudian yang kedua, kita perhatikan untuk susunan paralel. Nah, sekarang coba diperhatikan, jika saklar ini kita on-kan, ini yang hidup, ini lampu 1, lampu 2. Kemudian jika ini kita on-kan, maka tambah lampu 3 dan lampu 4. Dan ini jika kita on-kan, maka yang hidup, adapun akan hidup semua lampu. Nah, sekarang jika ini saya matikan ataupun saya off-kan, maka yang padam ataupun yang mati, ini lampu yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Sedangkan ini masih hidup. Itu letak perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jika ini saya hidupkan, maka tidak akan hidup. Kenapa? Karena di sini saklar masih off. Tetapi ketika di sini kita on-kan, maka ini semua lampu akan hidup. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Rangkaian seri. Jadi pada rangkaian seri ini hambatannya disusun secara berurutan, di mana arus listrik yang mengalir dari sumber ini akan melewati semua hambatan secara sama besar. Kemudian beda potensial ataupun tegangan pada masing-masing hambatan, yaitu pada R1, R2, dan R3 ini berbeda. Ini tergantung dari besar hambatan itu sendiri. Ini coba kita perhatikan. Ini persamaannya. Pada rangkaian seri, ini adalah IS. IS ini adalah arus seri. Ini arus keluar dari sumber tegangan itu sama dengan I. Kemudian masuk ke R1 sama dengan I1. Masuk ke R2 sama dengan I2, dan ke R3 sama dengan I3, dan keluar kembali dengan nilai I. Nah, di mana untuk rangkaian seri di sini, IS ini sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, dan seterusnya sampai IN jika kita menggunakan hambatan yang jumlahnya tak hingga.
Sedangkan untuk tegangannya di sini V ini nilainya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V titik sampai dengan Vn. Ini di sini V1 adalah tegangan pada R1, V2 adalah tegangan pada R2, dan V3 adalah tegangan pada R3. Ini karena berdasarkan hukum Ohm, V ini sama dengan I kali R. Ini persamaan VI kali R ini kita masukkan ke persamaan yang ini, maka kita peroleh I kali RS sama dengan I kali R1 tambah I kali R2 tambah I kali R3 tambah titik tambah I kali Rn. Ini Rn ini adalah hambatan ke N. Ini bisa kita keluarkan I-nya, kemudian dapat kita coret I bagi I, nilainya 1, sehingga kita peroleh untuk hambatan total pada rangkaian seri itu Rs sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah titik tambah sampai dengan Rn. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan rangkaian paralel. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar susunan rangkaian secara paralel. Jadi pada rangkaian paralel, ini tegangan untuk masing-masing hambatan ini sama dengan V. Jadi di sini Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan titik sama dengan Vn. Jadi sebanyak apapun hambatan yang kita pasang secara paralel ini, itu tegangan tiap-tiap hambatan itu akan sama. Sedangkan arus listrik ini yang keluar dari sumber tegangan ini adalah I, kemudian masuk di sini ada titik cabang. Maka ini arus akan terbagi. Sebagian akan melalui R1, sebagian masuk ke R2 dan itu bercabang lagi, dan sebagian lagi ke R3. Jadi IP ini sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah titik tambah IN. Ini berdasarkan hukum Ohm, I itu nilainya adalah V per R. Karena V itu nilainya sama, maka V per RP sama dengan V per R1 tambah V per R2 tambah V per R3 tambah titik tambah V per Rn. Jadi ini karena nilainya sama, ini kita bagi dapatnya 1, maka 1 per Rp itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah titik tambah 1 per Rn. Ini adalah persamaan hambatan total pada rangkaian paralel. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada rangkaian paralel, jika hanya memiliki 2 hambatan, itu R1 dan R2. Ini seperti yang terlihat pada gambar. Maka hambatan totalnya itu dapat kita rumuskan RP sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Ini hanya berlaku persamaan ini untuk rangkaian paralel yang memiliki 2 hambatan. Oke, yang berikutnya kita coba lihat rangkaian gabungan, yaitu antara rangkaian seri dan rangkaian paralel.
Jadi rangkaian seri paralel ini merupakan penggabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi untuk menghitung hambatan total pada rangkaian seri paralel ini sangat tergantung pada bentuk rangkaian tersebut. Ini sebagai contoh, ini terlihat pada gambar. Ini rangkaian ini tersusun dari 4 buah hambatan, R1 dan R2 disusun seri, kemudian R3 dan R4 juga seri. Sedangkan antara yang R3, R4 dengan R1 dan R2 ini adalah paralel. Jika rangkaian, adapun susunan rangkaian seperti pada gambar, ini yang kita selesaikan dulu adalah yang tersusun secara seri. Ini R1 dan R2 itu kita gabung menjadi RS1, kemudian R3 dan R4 kita gabung menjadi RS2. Jadi RS1 itu nilainya sama dengan R1 tambah R2. Ini karena susunannya secara seri. Kemudian RS2 itu adalah R3 tambah R4. Sehingga hambatan total ini pada rangkaian yang seperti ini RP sama dengan RS1 kali RS2 per RS1 tambah RS2. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Ini gambar rangkaian ini adalah susunan seri dan paralel. Jadi antara 12 ohm dengan 8 ohm itu disusun secara seri, kemudian diparalelkan dengan hambatan 10 ohm. Hitunglah hambatan total rangkaian. Kemudian yang kedua, kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 8 ohm. Jadi kuat arus yang mengalir pada hambatan 8 ohm. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung hambatan total untuk yang seri, yaitu 12 dan 8. Kita misalkan saja itu hambatan totalnya ini adalah R12. Maka R12 di situ adalah 12 ohm tambah 8 ohm. Ini karena disusun secara seri. Itu nilainya sama dengan 20 ohm. Kemudian kita paralelkan dengan hambatan 10 ohm. Maka R totalnya sama dengan 20 kali 10 per 20 tambah 10 sama dengan 200 per 30. Kita sederhanakan, dapatnya 20 per 3 ohm. Itu hambatan total rangkaian tersebut. Arus listrik yang mengalir pada hambatan 8 ohm adalah I1 sama dengan V per R12. Ini arus dari sumber yaitu I, kemudian di sini ada titik cabang. Ini ke atas adalah I1 dan ke kanan adalah I2. Jadi I ini adalah I1 tambah I2. Kemudian tegangan pada I2 ini adalah sama dengan tegangan sumber 12 volt. Begitu juga tegangan pada I1 ini sama dengan tegangan sumber yaitu 12 volt. Jadi V ini sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V. Sehingga
arus yang melalui I1 ini adalah V per R12. R12 ini adalah R12 ohm dan R8 ohm. Jadi arusnya ini karena rangkaiannya seri, maka arusnya sama besar, baik itu yang lewat hambatan 12 ohm ataupun yang lewat hambatan 8 ohm. Sehingga itu kita peroleh 12 per 20 sama dengan 0,6 ampere. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan 8 ohm adalah 0,6 ampere. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Kemudian saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video yang lainnya. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, komen, share, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.